Kamu adalah bos, pemilik bisnis. Kira-kira siapa yang paling sibuk? Kamu sendiri atau tim kamu? Jangan-jangan dua-duanya. Lalu siapa yang pegang penjualan, pengambilan keputusan, controlling, hingga komplain pelanggan? Apakah kamu juga? Jika hampir semua keputusan dan kendali hanya melalui satu orang saja, itu karena bos pekerja keras dengan penonton bergaji. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali bersama saya Liga di channel Ruang Baca. Di edisi Teras Wawasan kali ini, kita akan membahas sebuah pola bisnis kecil yang pemiliknya seakan-akan tetap sibuk dan makin sibuk walaupun punya tim. Namun terasa tanpa ada distribusi kerja yang nyata. Pola itu dikenal dengan sebutan one man show. Ketika bisnis tetap berjalan hanya karena satu orang saja. One man show bukan soal timnya yang kecil atau sedikit, tapi memang sepertinya tidak punya tim karena hampir semua fungsi inti bisnis, keputusan, pemasaran, arah, controlling, dan bahkan eksekusi kecil tetap terpusat di satu orang saja. Dalam banyak bisnis rintisan dan UMKM, ini memang terjadi secara alami. Bisnis dibangun dari nol putul, semuanya dikerjakan sendiri, namun saat mulai tumbuh, sayangnya sistem kerja tidak ikut berubah. Peran tetap rangkep. Handle sendiri, padahal bebannya pasti naik. Perlu digarisbawahi bahwa ini bukan mengenai ketidakmampuan, kurang piawai dalam mengatur waktu, bukan juga soal tentang kurang disiplin dan konsistensi, dan bukan pula tanda bisnisnya akan gagal. Ini hanyalah sebuah pola umum yang ada pada bisnis yang dibangun langsung oleh foundernya dari nol tanpa desain bisnis yang mumpuni sejak awal, yang harusnya terdapat estimasi waktu dan momen untuk pemisahan peran. Karena itu fokus pembahasan kita kali ini membedah susunan peran dalam bisnis kecil atau UMKM, bukan menyalahkan kerja keras, tapi mengevaluasi distribusi yang mestinya terkendali. Jika bukan tentang kemampuan, bukan soal disiplin, bukan soal kurangnya kerja keras, lalu sebenarnya di bagian mana bisnis mulai terasa berat dan macet? Atau terasa tumpang tindih, membingungkan, bahkan menakutkan? Letaknya ada pada pencampuran tiga peran kunci bisnis yang seharusnya dipisah. Tapi dalam prakteknya sering dirangkep-rangkep oleh satu orang saja. Atau istilahnya itu tadi, one man show. Dan jebakan one man show ini dalam bisnis biasanya bekerja lewat tiga tumpukan peran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mentalitas founder adalah pemegang visi dan arah. Sebagai pendiri, founder seharusnya fokus pada arah, peluang, dan pengembangan model bisnis. Tapi dalam banyak UMKM, peran founder tidak pernah dibatasi dengan jelas. Pemilik tetap ikut menentukan hampir semua arah, prioritas, dan bahkan keputusan harian. Seolah-olah bisnis masih berada di fase awal seperti dulu waktu awal-awal membangun. Dampaknya prioritas sering berubah. Tim sulit membaca arah yang stabil. Seringnya mencela-mencele. Ditotke rono malah rene. Ditotke rene malah turu, dan standar kerja tidak pernah benar-benar mapan dan bahkan hanya berfungsi sebagai senapan untuk yang melakukan ketidaksesuaian kemauan. Studi tentang dilema founder menunjukkan masalah mulai muncul bukan saat bisnis membesar, tapi saat satu orang tetap menjadi pusat semua arah dan keputusan.
Yang kedua, mentalitas owner, yaitu pemegang modal dan resiko. Owner sebagai pemegang modal beserta resiko sangat wajar bila ingin menjaga uang dan asetnya. Tapi saat mentalitas ini ikut masuk terlalu dalam, apalagi mendominasi operasional, misalkan semua keputusan harus melalui dia, delegasi tertahan karena rasa khawatir salah langkah. Akibatnya terjadi bottleneck keputusan, tim menunggu jika ada, laju operasional melambat, dan kapasitas orang di bawahnya tidak pernah naik karena takut kalau salah dan dimarahi. Kemudian yang ketiga, mentalitas leader, yaitu penggerak eksekusi. Leader seharusnya hadir sebagai fungsi yang menggerakkan orang, membagi peran, dan memastikan kerja berjalan tanpa harus selalu naik ke level strategis. Namun dalam pola one man show itu tadi, fungsi ini tidak pernah dibangun. Tidak ada otoritas operasional yang jelas, tidak ada penanggung jawab keputusan harian, dan tidak ada sistem eskalasi. Akibatnya setiap persoalan kembali naik ke satu titik, bukan karena tim tidak mampu, tapi karena tidak pernah ada ruang dan struktur yang memimpin. Di fase inilah kelelahan manajerial muncul, bukan karena banyak pekerjaan, melainkan karena seluruh arus keputusan tidak pernah benar-benar terdistribusikan dengan baik. Ketika ketiga peran ini tercampur dan tanpa batas fungsi, yang menjadi masalah bukan karena kurangnya orang pinter, akan tetapi semua orang yang terlihat menunggu satu orang untuk bergerak. Untuk itu jalan keluarnya bukanlah menambah stamina atau energi untuk lebih bekerja keras, akan tetapi memisahkan peran dan mendesain ulang kendali sehingga didapatkan kondisi sistem kerja yang efisien. One man show muncul ketika satu orang memaksakan semua peran bekerja sekaligus. Lebih memilih memikul semua peran sendirian tanpa pembentukan tim dan tidak menyiapkan fungsi lain di luar dirinya. Jika demikian, yang menjadi masalah adalah strukturalnya, maka solusinya tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah jam kerja. Yang perlu diubah bukan seberapa keras kita bekerja, tapi bagaimana peran itu dijalankan dan didistribusikan. Fenomena one man show juga tidak berhenti ketika kita merekrut orang baru, tapi akan benar-benar berhenti ketika kita sadar bahwa satu orang tidak bisa terus-menerus menjalankan tiga peran besar sekaligus tanpa batas. Sebagai founder, tugas kita adalah memberi arah kemana perusahaan ini akan dibawa. Namun ketika semua waktu habis untuk mengurus operasional, peran founder pun pelan-pelan akan meredup. Dan tentunya membingungkan yang dipimpin. Bisnis tetap bergerak tapi tanpa visi yang jelas. Yang dikejar bukan pertumbuhan, melainkan sekedar menyelesaikan masalah hari ini. Ketika berperan sebagai owner, kita memikul modal dan resiko. Rasa aman sering membuat memilih mengerjakannya semua sendiri. Terlihat hemat dan lebih cepat dan lebih untung. Padahal ketika semua fungsi melekat pada satu orang, resiko pun sebenarnya terkonsentrasi. Bisnis menjadi rapuh karena tidak punya cadangan fungsi. Dan ketika sebagai leader, fungsi ini tidak akan pernah terbentuk selama semua dikerjakan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Tidak ada kepemimpinan, tidak ada pembagian peran, tidak ada keberlanjutan. Yang ada hanya kerja individu yang diperpanjang setiap hari. Intinya sederhana. One man show bukan soal kemampuan, namun mengenai batas kapasitas manusia yang dipaksa menjadi sistem bisnis. Mungkin one man show bukanlah suatu kesalahan teknis, tapi mungkin juga itu adalah pilihan desain bisnis. Tidak ada yang salah ketika satu orang memilih menjalankan bisnisnya sendirian.
Bahkan ada juga kok bisnis yang bisa bertahan lama dengan pola ini, bangkrutnya pun ketika ditinggal mati atau ditinggal pergi, atau juga ada yang ditinggal kawin lagi. Tapi masalahnya muncul ketika pola tersebut tidak lagi disadari sebagai sebuah pilihan, tapi dianggap sebagai satu-satunya cara. Pertanyaannya bukan lagi apakah one man show itu salah, melainkan apakah bisnis ini memang dirancang untuk tetap berada di kapasitas satu orang saja. Jika jawabannya iya, maka wajar ketika kelelahan, frustasi, emosi, keterbatasan waktu, dan muncul batas pertumbuhan itu adalah konsekuensi yang wajar. Tidak perlu disesali, hanya perlu disadari tanpa keluhan walau pura-pura berserah. Padahal aslinya pasrah dan malu kalau menyerah. Namun jika masih memiliki harapan untuk tumbuh, lebih stabil, lebih tenang, lebih indah, maka struktur ini perlu ditinjau ulang. Bukan dengan menambah jam kerja lebih keras atau sok-sokan buka lowongan kerja terus nyusun struktur organisasi. Tidak, tapi dengan mengubah cara peran dijalankan. Transisi dari owner operator ke owner strategis bukan soal membesarkan bisnis dengan cepat. Ini soal kesadaran bahwa hidup harus tumbuh, berkembang, bermanfaat, dan bisa dinikmati. Demikian Teras Wawasan kali ini. Di setiap diskusi selalu ada wawasan baru. Jaga emosimu, buka pikiranmu, dan pahami kembali pola yang bekerja di balik cara kita berpikir. Assalamualaikum.